Kali ini saya akan bahas tentang saham jackpot ya, jackpot stock. Jackpot tuh ya minimal dia naik selipat lah 100% dalam kurang dari 1 tahun ya. Jadi banyak sekali orang-orang yang di luar sana belajar belajar technical analysis, tapi mereka, saya nggak bilang salah belajar, cuma apa yang mereka tanyakan itu salah ya. Itu mungkin Anda bisa saksikan video ini ya. Saya akan play dulu ya. Singkat saja. Oke, mungkin kalau kurang jelas, ini adalah cuplikan dari film Moneyball ya. Pemainnya adalah Brad Pitt ya. Jadi di masa-masa tahun awal 2000-an ya, klub-klub baseball Amerika itu melakukan kesalahan yang sangat fatal yang saat ini sedang dilakukan oleh beberapa klub dari sepak bola ya. Jadi pada saat itu klub baseball itu membeli pemain-pemain yang mahal harganya ya, yang kelihatannya bagus. Namun sebenarnya itu adalah kesalahan yang sangat fatal karena untuk mendapatkan sebuah kemenangan, maka yang dibeli itu bukan sekedar pemain itu harganya mahal, ya kan? Untuk menciptakan kemenangan, Anda harus mencetak poin. Otomatis pemain yang Anda beli itu seharusnya adalah pemain yang secara statistik mampu memberikan benefit bagi permainan, bagi klub, ya kan? Contoh di sepak bola, ya, English Premier League benar-benar tertampar habis tahun kemarin ya, musim 2015-2016, di mana yang juara adalah tim yang tahun sebelumnya hampir kena degradasi, yaitu Leicester City. Ya, Leicester City. Ya, Leicester City bisa menjadi juara English Premier League tanpa ada satupun pemain terkenal dan mahal harganya. Ya. Tahun ini 2016-2017 season yang baru, Manchester United melakukan kesalahan yang seharusnya mereka udah sadar. Membeli satu pemain dengan harga 100 juta pound sterling hanya untuk satu pemain. Itu bukanlah suatu keputusan yang bijaksana. Ya. Anda juga bisa melihat Manchester City yang saat ini dilatih oleh Pep Guardiola, di mana kalau Anda lihat permainannya, itu sama persis seperti gaya permainan ketika di Barca, ketika Pep Guardiola di Barcelona, dan ketika Pep Guardiola sedang berada di Bayern Munchen. Sama persis. Pola serangan ya sedikit mengandalkan counter attack, hanya sedikit mengandalkan counter attack, tapi full pressure di passing ya. Jadi dalam 5 pertandingan awal Inggris Premier League, secara statistik jumlah passing yang dilakukan oleh Manchester City meningkat 100%. Ya. Jadi apa yang dibawa oleh Pep Guardiola itu adalah sistem. Sistem. Anda bisa berdebat ya. Wah, si Pep Guardiola gini, Mourinho begini, Antonio Conte begini, terserah whatever. Ya. Ah, bola itu bundar. Tapi yang Anda lihat adalah datanya, statistiknya. Mourinho bisa menjadi pelatih yang terkenal. Anda harus lihat dulu sejarahnya, dimulai dari FC Porto, di mana itu adalah klub kecil. Di Liga Champion itu hanya klub kecil, mampu menjadi juara itu hanya mengandalkan pemain tanpa bintang, tapi stylenya adalah counter attack. Jadi Mourinho mengandalkan counter attack. Dan ketika dia sudah menjabat sebagai manajer klub besar, dia akan sulit sekali mengandalkan permainan seperti itu. Karena klub besar mengandalkan counter attack saja, permainan menjadi tidak menarik, fans akan protes. Ya.
Berbeda dengan Pep Guardiola yang sejak awal sudah mengandalkan passing, ya, passing, pressure, ya, ball position. Jadi Anda bisa lihat style permainan Barcelona, Bayern Munchen, dan Manchester City ketika dilatih oleh Pep Guardiola. Style permainannya adalah sama persis, hampir tidak ada perbedaan. Ya. Nah, dengan saham pun sama. Ya. Anda bukan menganalisa. Analisa itu repot ya, mungkin Anda sudah tonton video saya, analisa versus sistem. Anda harus punya sebuah sistem. Ya. Di saham tujuan Anda adalah melipat equity Anda, menumbuhkan equity Anda jauh lebih cepat daripada reksadana saham. Ya. Jadi yang harus Anda lakukan adalah mempelajari, ya, ciri-ciri dan karakter dari saham-saham yang jackpot itu seperti apa. Ya, Anda harus membeli statistik, Anda harus membeli data-data. Itu yang Anda beli. Jadi Anda bukan beli saham, Anda bukan beli INAF, Anda bukan beli KF, Anda bukan beli Astra, Anda bukan beli BBCA, bukan, ya. Karena kita di sini dagang, ya, trading. Kita nggak urus itu perusahaan-perusahaan apa gitu. Kita nggak urus. Benar-benar kita nggak urus. Ya, kita nggak perlu tahu. Fundamental juga kita nggak perlu bahas, ya. Anda nggak perlu tahu BRPT itu apa bisnisnya, ya. Yang harus Anda cari tahu kenapa saham ini bisa dari 137, ya sekitar itulah, ya, naik sampai 1100-an. Bagaimana cara Anda bisa memiliki saham ini, kemudian stop loss Anda tidak mudah tersentuh, sehingga Anda bisa mendapatkan gain yang sangat besar. Ya, itu yang Anda harus cari tahu. Ya. Bukan bisnisnya BRPT apa yang terjadi di BRPT, ada corporate action apa. Aduh, itu Anda nggak perlu tahu sama sekali. Ya. Tahun demi tahun sudah dilalui, setiap tahun itu selalu ada minimal 10 saham. Minimal. Ya. Sebenarnya sih ada 20-an lebih ya. Anda kalau ingat-ingat, ya, Anda yang sudah lama di pasar modal, Anda harus ingat-ingat bahwa minimal ya 20-an saham itu naik 100% dalam satu tahun. Setiap tahunnya itu pasti ada. Even market dalam kondisi yang sangat buruk, contoh 2015, market kita buruk ya, perlambatan ekonomi, tapi apakah Anda ingat dengan saham ini, yaitu Kren. Kren itu naik persis di pertengahan 2015 ketika market malah turun. Ya. Terus ada lagi krah, ya, sama. Jadi Anda harus cari tahu bagaimana Anda bisa beli saham itu, bagaimana Anda bisa berada di dalam saham itu, di manakah stop loss yang harus Anda set, di manakah trailing stopnya yang harus Anda set, aturan update trailing stopnya seperti apa, TP-nya seperti apa, money manajemennya seperti apa, dan kalau gagal Anda resikonya berani rugi berapa. Itu yang Anda harus cari tahu. Jadi Anda nggak peduli Krah mau jualan apa, Kren mau jualan apa, Enough itu sedang ada corporate action apa, Anda nggak peduli. Dan nggak perlu tahu. Ya, mindsetnya kalau Anda sudah bisa seperti itu, Anda mendapatkan saham jackpot itu bisa berulang kali, ya, bukan cuma sekali. Contoh, orang yang dulu dapat jackpot di saham, ya katakanlah Waskita nih. Waskita ya di tahun 2013, kalau saya tidak salah ingat. Oke. Di awal-awal 2014 itu ya, Waskita dari 800 naik sampai 1800. Ada orang memamerkan kepada saya ketika harga Waskita masih di 1500-an ya. Pak, saya punya Waskita Pak dari harga 800-an, sekarang 1500-an. Ah, pamer. Masalahnya orang itu saya tahu nih, sampai hari ini dia tidak bisa mengulangi jackpot. Ya, sampai hari ini dia tidak bisa mengulangi jackpot. Kenapa? Karena yang dia beli adalah saham. Sedangkan saya udah berulang kali menciptakan jackpot. Jadi udah biasa lah, naik 100% itu udah biasa. Saham naik 100% itu biasa. Kebanyakan saya pegang itu saham. Kenapa? Karena yang saya beli bukan sahamnya. Yang saya beli adalah ciri-ciri saham itu jackpot. Itu yang saya beli. Ya. Jadi saya nggak beli saham, saya cuma beli angka kok. Angka itu kalau dikumpulin jadi data, data itu diolah, statistiknya muncul. Ya. Trading adalah ilmu probabilitas. Ya. Saya tidak membeli saham.
Saya membeli angka probabilitas. Saya membeli jackpot. Gitu. Semoga video ini bermanfaat.